Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan studi kelayakan bisnis Islam Qosumart. Nah, apa saja sih yang dibahas? Yang pertama ada profil usaha, yang kedua ada aspek-aspek studi kelayakan bisnis, yang ketiga ada kesimpulan. Yang pertama kita membahas tentang Qosumart. Qosumart sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama koshu dari bahasa Jepang yang artinya itu masyarakat, dan mart artinya pasar dari bahasa Inggris. Perkembangan minimarket sebagai salah satu usaha eceran atau retail di Indonesia kini semakin marak. Menjamurnya perkembangan bisnis retail di Indonesia seperti minimarket, supermarket, dan hipermarket, khususnya di kota-kota besar telah membawa persaingan yang semakin ketat di antara mereka dalam menarik calon pembeli atau pelanggan untuk berbelanja di tokonya. Minimarket merupakan salah satu industri pasar yang mangsa pasarnya sangat besar karena menjual kebutuhan pangan dan pokok sehari-hari. Karena itu saya tertarik untuk merintis bisnis minimarket ini. Lalu yang kedua terdapat aspek studi kelayakan bisnis. Terdapat yang pertama aspek kelayakan produk, yang kedua aspek kelayakan pasar, dan yang ketiga aspek kelayakan manajemen, dan terakhir ada aspek kelayakan finansial. Yang pertama terdapat analisis kelayakan produk. Minimarket Qosumart merupakan minimarket yang menjual bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari seperti mie, minyak, gula, kopi, teh, beras, alat makan, alat mandi, alat tulis, dan sembako lainnya. Target pasar yaitu semua kalangan, baik dari anak-anak, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua. Dan harga yang diterapkan pada Qosumart sendiri mengikuti harga pada minimarket lainnya, akan terjangkau sehingga termasuk dalam pasar saingan sempurna. Harga yang terjangkau, Qosumart memiliki fasilitas yang nyaman, ber-AC, tempatnya higienis, dan termasuk jaringan retail yaitu untuk pemberdayaan UMKM, lalu memenuhi kebutuhan lapangan kerja, dan masih banyak lainnya. Yang kedua terdapat analisis kelayakan pasar. Bisnis Qosumart memiliki peluang yang sangat besar karena perlu sebagian besar produk yang dijual di minimarket adalah produk yang dijual untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dibeli rutinitas dan belum tentu dijual warung tradisional. Dan Qosumart sendiri sudah menyediakan fitur delivery order ya teman-teman. Di dalam analisis kelayakan pasar terdapat analisis SWOT yaitu terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Strength atau kekuatan, usaha ini sudah mulai perizinan usaha, harga jauh lebih murah dan fasilitasnya nyaman. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Bisnis Qosumart mudah ditiru masyarakat, terlebih lagi yang mempunyai modal besar. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Qosumart mampu bersaing di segala kondisi ekonomi karena produk yang dijual kebutuhan sehari-hari, sehingga banyak orang tetap ke sana untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang ada threat atau ancaman, Qosumart memiliki banyak saingan yang terus bertambah apalagi mengikuti perkembangan zaman. Nah, lalu ada analisis market share. Bisnis minimarket didukung oleh produk-produk yang lengkap tersedia di gerai minimarket dari berbagai merek, jenis maupun ukuran. Usaha minimarket merupakan salah satu peluang usaha yang sangat besar dan menguntungkan loh teman-teman. Nah, untuk analisis strategi pemasarannya sendiri, jika bagian di geografi, minimarket Qosumart akan didirikan di Jalan Raya Kuwu, KM2, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan. Pas perempatan Wirosari ya. Dengan menggunakan fitur Google Maps, konsumen bisa menjangkau produk Qosumart jika terkendala dengan lokasi. Pada demografi sendiri, produk Qosumart dapat dibeli oleh semua kalangan sebab produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu, melainkan kebutuhan sehari-hari yang merupakan kebutuhan semua orang. Lalu pada income segmentasi dibuatlah pamflet atau brosur katalog yang telah diposting melalui sosial media dan disebarkan ke jalan raya. Dengan harga jual yang sudah tertera dan sudah didiskon, teman-teman dapat memilih harga yang sesuai dengan kebutuhan budget teman-teman.
Yang terakhir, promosi. Bisnis Kosumat akan memberikan informasi seputar diskon dan promo-promo pada sebagian produk Kosumat yang akan menarik banyak konsumen agar berbelanja ke Kosumat sendiri. Lalu ada target pasar. Nah, target pasar sendiri pada bisnis Kosumat adalah semua status kalangan masyarakat ya, dari anak kecil, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Lalu terdapat strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk dan yang kedua ada tempat. Untuk produk sendiri, Kosumat adalah produk yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari dalam basis sehingga dapat bertahan lama dan dijamin kebersihannya dan kehigienisinya ya. Dan tentunya sudah dicek secara berkala untuk menghindari masa expired. Yang kedua, tempatnya saya katakan lagi di lokasi dari usaha ini di Jalan Raya Kuwu KM2, tepatnya di sebelah utara lampu merah Wonosari. Yang ketiga, terdapat analisis kelayakan manajemen. Suatu bentuk usaha atau bisnis akan diakui oleh hukum jika memiliki legalitas atau badan hukum perusahaan tersebut, sehingga bila terjadi suatu maka mendapatkan perlindungan dari hukum. Pada minimarket Kosumat sendiri masih dikatakan cukup baru daripada minimarket lainnya dan tergolong masih kecil. Dan Kosumat mempekerjakan 3 pegawai yang akan mengelola jalannya bisnis minimarket. Sedangkan untuk masalah keuangan, baik pendapatan maupun pengeluaran akan dikelola oleh kasir dan diajukan ke saya sendiri. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi. Yang pertama ini saya sendiri sebagai pemilik, lalu yang kedua ada manajer operasional, yang ketiga ada pegawai-pegawai. Nantinya ini upahnya akan sistem UMR gerobokan. Yang terakhir terdapat analisis kelayakan finansial ya teman-teman. Yang pertama, pada kebutuhan dana investasi bisa dilihat dari tabel. Kita membutuhkan dana aktiva tetap yaitu sewa tempat, renovasi ruangan, rak display, meja, kasir, mesin teller, AC, kursi, produk, freezer, kulkas, troli belanja, pekerjaan bangunan, dan total keseluruhan itu mencapai 319 juta ya. Nah, uang segitu saya ambil dari uang saya pribadi dan alhamdulillah tidak meminjam dari bank, sehingga kita tidak perlu khawatir jika kekurangan dana. Lalu jika diproyeksi keuangan, pendapatan per hari kita rata-rata 3 juta, kalau per bulan 90 juta, dan kalau per tahun kita mencapai 1 miliar 80 juta. Proyeksi rugi atau laba investasi senilai 319 juta untuk yang tadi, lalu pendapat per tahun 1 miliar 80 juta, biaya operasional 110 juta itu bahan baku ya yang diperjualbelikan selama 1 tahun. Lalu depresiasi itu hal-hal yang perkiraan itu 30 juta. Lalu ada aliran kas bersih 50 juta. Lalu penilaian kelayakan investasi, modal awal kita 349 juta, dana yang dipakai 319 juta. Lalu arus kas bersih itu 30 juta, pendapatan per hari 3 juta, kalau 30 hari 90 juta ditambah arus bersih jadi 140 juta, dan beban-beban itu 11 juta 100. Lalu kenaikan investasi 128 juta 900 dan kas akhir 128 juta 900 ribu rupiah. Kesimpulannya, dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata Kosumat mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Tingkat persaingan di wilayah gerobokan belum terlalu kompetitif sehingga memberikan peluang yang baik untuk dijadikan usaha. Nah teman-teman, bagi yang ingin membuat bisnis minimarket bisa dicoba ya, karena keuntungannya sangat bagus dan prospek kerjanya kedepannya sangat bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.